Cek. Udah lengkap ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak Darmawan juga udah ada. Ini celananya udah pakai ya, Asisi ya? Sudah, Pak. Dispensernya bener tuh. Biar Eta colokan kalau urna coba bener kan? Ya, akan ke sini dulu. Oh, iya benar. Jadi pastinya benar. Ya berarti eta lah. Eta diganti meureun eta na. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Maaf ya ini jaringan WiFi-nya kedau-kedau di provinsi itu. Banyak sekali sekarang, banyak sekali. Ada yang seminar, ada yang seminar provinsi, ada yang di kabupaten lain juga. Jadi banyak yang ini. Oke, silakan Pak ya. Pak, Kelas sini udah Pak. siap, Pak? Ya. Saya Sudah. Willy, Pak. Dan siapa yang dari BPKSPDM? Saya Pak Willy, Pak. Nah, Pak Weli bisa lanjut ya. Siap, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Weli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Batsuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Baik, saya sebenarnya tidak begitu tidak begitu kenal satu-satu karena terakhir kita di room besar ya, berarti minimal saya ingin mengenal satu-satu, sintas saja ya, sintas namanya di mana, pekerjaan di mana ya, profesinya di mana biar lebih tenang nanti pada saat pelaporan. Nah, yang pertama saya minta siapa nih? Denny. Silakan Pak Denny, kenalkan dirinya. Kawan-kawannya udah kenal satu sama lain ya? Kenal Pak, sudah kenal Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik. Nama saya Denny Aryansyah Nur, Pak. Saya bekerja di Dinas Kominfo Kabupaten Sekadau. Saya jabatannya calon ahli pertama perangkat komputer di basicnya di Perangkat komputer ya? Ya, Pak. Oh, berarti sarjana komputer. Ya. Dari Untan kah? Stimik, Pak. Dari Stimik. Oke, anak saya juga di sana. Udah lama udah lulus anak saya itu. Lama di Bandung 2 tahun dia. Habis itu suruh pulang. Stimik nggak lulus deh. Heran itu anak itu. Baik, terima kasih Denny. Nah, berikutnya Franciscus. Ya, selamat pagi, Pak. Nama saya Franciscus Magister Asisi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Jabatannya analis kepegawaian, Pak. Kepegawaian ya. Udah ngirim bab 4 belum? Belum, Pak. Oh, Masih tahu saya. Kelihatannya lihat mukanya tuh belum nih rasanya nih Franciscus. Hari ini, Pak. Saya tanya diam-diam aja gitu. Baik, terima kasih Franciscus. Atau siapa dipanggilnya biasanya? Biasa dipanggil Asisi, Pak. Asisi ya. Ternyata itu apa kok? S1 sudah magister tuh? Itu hanya nama tengah. Ya. Oh gitu. Saya kira sudah magister, luar biasa itu. Baik, terima kasih Asisi. Ya, Pak. Berikutnya Suryani apa nih? Iya, Pak. Suryani kah? Surya. Ya, Selamat pagi, Pak. Silakan perkenalkan. Ya. Nama saya Suryati Ningsih. Bekerjanya di Dinas Kominfo sama dengan Denny.
Jabatannya statistisi ahli pertama. Oh, ya. Ini sih udah ngirim nih, saya ingat nih. Oke, terima kasih. Jepri, silakan Jepri. Selamat pagi Pak. Nama Ya. saya Jeffrey. Instansi saya di Rumah Sakit Umum Daerah Skadau Pak. Jabatan saya ahli pertama dokter spesialis patologi klinik. Oh. Iya. Terima kasih Jepri. Ya Pak. Emilia, silakan Emilia. Baik Pak, nama saya Emilia Sejati. Saya bertugas di kantor Camat Belitang. Jabatan saya sebagai ahli pertama analis kepegawaian Pak. Terima kasih Pak. Yang ngirim belum? Udah Pak, yang malam tuh Pak. Oh, oke. Sama dengan Pak Asep. Iya. Stepanus, silakan Stepanus. Selamat pagi Pak, saya Ya. Stepanus. Untuk instansi saya di Kabupaten Skadau untuk jabatan ahli pertama perencana Pak. Perencana di Bapeda Litbang Pak. Bapeda Litbang ya. Oke, terima kasih. Umi, silakan Umi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Umi Munawaroh. Saya guru kelas di SDN 10 Tapang Semada Pak. Oke, terima kasih Umi. Sama Pak. Asep. Selamat pagi Pak. Ini H. Asep Joko Lolono namanya. Asep Joko Lolono. Tapi H-nya bukan Haji, dia Hendrikus Asep Joko Lolono. Iya nih Pak. Ini Sunda dari Skadau nih Pak. Jauh benar itu merantau nih. Itulah Pak. Nama saya Asep Fauzi Mutakin, jabatan Pranata Komputer ahli pertama di Dinas Pendidikan Pak. Dinas Pendidikan ya? Iya Pak, Dinas Pendidikan. Oke. Udah ngirim laporan belum? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Aman Pak. Syukur. Alhamdulillah. Silahkan sekarang Ami. Ya, selamat pagi Pak. Nama saya Aminah Zarina, jabatan analis kepegawaian ahli pertama di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pak. Oke. Udah kirim belum? Udah Pak. Udah kemarin. Ya. Ini kok ada yang kosong nih, siapa nih? Itu kayaknya host, Pak. Host ya? Iya, Pak. Jepri udah. Reisa. Pak, makasih Pak. Nama saya Reza Zura, jabatannya ahli pertama perencana di Bapeda Litbang. Oke, udah kirim ya? Udah Pak. Sudah semua ini ya? Sudah. Siapa yang belum? Udah semua ya? Pak Weli belum Pak. Udah Pak. Hah? Weli belum ya? Weli nanti dengan kepala. Di Skadau nanti Pak kita Pak. Ya. Nah, lebih lanjutnya Pak. Oke, kita ini ya. Sebenarnya ini kita ke ke coaching sebetulnya enggak. Tapi apa boleh buat kita harus ngulang materinya ya. Kita harus ngulang materinya. Semuanya sudah saya lihat udah sampai ke analisisnya sudah. Tinggal neruskan ke menulis di rancangan ya, rancangan aktualisasi pada tabel itu. Itu yang harus kalian teruskan. Kemudian berikutnya membuat jadwal rancangan implementasi. Kita ngulang yang lalu ya, pelan-pelan, tapi langsung ke ini nanti. Ini udah pernah paling tidak untuk mengenal secara sepintas ini saya ya. Terus kita, nah sekali lagi ya, saya dapat informasi bahwa mungkin tidak di kelas ini, tidak di grup ini, dari pemateri yang lain ada salah satu orang yang
Jarang masuk katanya dalam garis Kado itu. Cuman saya tidak tahu ya, tolong nanti diberitahu kalau memang ada. Pastikan seperti berulang-ulang saya sampaikan, salah satu yang harus peserta lakukan adalah mengikuti semua agenda ya. Usahakan sesulit apapun ya, walaupun kita dalam posisi sakit, sepanjang bisa duduk aja enggak apa-apa. Duduk, hadir gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu penyelenggara. Untuk membantu penyelenggara, untuk apa? Untuk meluluskan kalian nanti. Karena kalau misalnya nilai itu bisa diulang, nanti kalau kurang bisa diulang, bisa diperbaiki, ada kesempatan untuk itu. Tapi kalau nilai yang rendahnya dalam menyangkut disiplin, meski tidak hadiran, itu yang ribet urusannya, susah mau dibantunya nanti. Makanya sulit apapun hadirlah, hadir. Kalau memang sakit, bilang dengan penyelenggara. Jadi pastikanlah untuk tetap hadir. Kalau semuanya hadir, tidak pernah boros, diberi tugas, kerjakan. Sesulit apapun dikerjakan. Bukan soal seberapa bagus jawaban kalian ya, yang bukan soal itu, tapi disiplin, begitu agenda. Kalau diberi tugas dikerjakan, itu sudah cukup membantu untuk peserta sendiri dan juga membantu untuk penyelenggara nanti ya pada saat penentuan kelulusan. Kita teruskan, kita lewati yang ini. Ini kalau misalnya di inovasi itu dianalogikan dengan laporan, seperti ini laporan. Laporan kita itu bisa dalam bentuk invention namanya. Maksudnya untuk betul-betul baru. Kita membuat suatu laporan dengan inovasi yang betul-betul baru. Nah, melakukannya. Atau bisa juga pengembangan dari laporan yang lain kita kembangkan. Bisa juga kita melakukan duplikasi. Boleh, laporan asosiasi boleh melakukan duplikasi. Kenapa? Karena memang lokusnya berbeda. Mungkin kita punya contoh laporan punya kawan di Pontianak, duplikasi dengan lokus yang berbeda kan itu juga sudah menghindari plagiarisme namanya. Bisa juga sintesis ya, paduan konsep laporan sudah ada, kita formulasi menurut inovasi yang kita buat. Nah ini tekniknya ya sudah kita jelaskan kemarin. Nah kita diawali dengan ini. Kemudian mencari penyebabnya dengan tabel USG. Ini cara merumuskan masalah. Menggunakan kalimat singkat, padat, dengan statement negatif. Memuat fokus dan lokus. Ini lokus. Kita lewati ini sumber dari kegiatan. Nah, ini kemarin sudah saya contohkan. Semuanya sudah melewati ini ya, sudah melewati. Masuk ke sini. Ini judul atau gagasan pemecahan masalah yang akan menjadi judul kita. Kenapa selalu bilang bahwa ini merupakan gagasan? Karena judul itu nanti akan selesai pada saat peserta melewati seminar laporan. Setelah seminar laporan, tidak ada lagi catatan perbaikan dari coach, mentor, dan penguji, maka jadilah itu menjadi judul laporan peserta. Ya. Jadi sekarang ini anggaplah sebagai gagasan dulu, karena mungkin besok seminar entah penguji atau mentor bisa enggak ininya dirubah gini ya. Gitu. Makanya saya lebih sering mengatakannya sebagai gagasan pemecahan masalah atau judul tentatif judul. Terus bagaimana cara menyikapi kita buat? Jadi saran saya pelatihan itu diikuti aja dengan tenang, santai tapi serius. Tidak usah terlampau ini. Termasuk juga laporan kalau misalnya besok kita sudah merumuskan gagasan pemecahan seperti tiba-tiba misalnya entah coach atau mentor bisa
Bisa enggak ini diperbaiki atau dirubah seperti ini? Terus bagaimana sikap kita? Ikuti aja, enggak apa-apa. Jangan gara-gara misalnya, saya ini udah 7 hari 7 malam Pak buat ini, judul ini tiba-tiba harus dirubah lalu melawan. Itu yang membuat orang mengikuti pelatihan tertekan, dia seperti itu. Tapi kalau kita datar, ikuti aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ikuti. Nanti seminar suruh lagi perbaiki. Sepanjang substansi yang kita laporkan tidak berubah. Sepanjang substansinya tidak berubah, enggak apa-apa. Kalau hanya menghaluskan judul, ikuti aja. Ikuti, datar aja gitu. Nanti suruh perbaiki, perbaiki. Suruh kumpulkan, kumpulkan. Nanti mau seminar laporan juga sama gitu. Tiba-tiba mentor minta ini. Enggak apa-apa, ikuti aja. Mentor. Penguji minta betulkan, ikuti aja. Yang penting kalian selesai pada ujungnya sampai akhir pelaporan dan lulus, itu yang paling penting. Setelah itu laporan kalian tidak pernah lagi dibaca. Percayalah dengan saya. Setelah selesai laporan yang dibuat pusing-pusing kepala itu yang tidak bisa tidur, itu tidak akan lagi dibaca. Tidak akan, kecuali mungkin ada kawan nanya, pinjam, lihat laporannya, itu mungkin barulah diambil. Setelah itu enggak, makanya ikuti aja laporan itu sampai dengan seminar akhir laporan aktualisasi. Itu akan lebih nyaman, tenang kita mengikutinya. Ya. Jangan udah 7 hari 7 malam mesti buat ini pengurusan gagasan tiba-tiba dirubah lalu 3 hari 3 malam udah bisa tidur gara-gara itu misalnya. Itu yang harus dihindari ya. Jalani aja, dilewati. Nah, setelah kita memperoleh anggaplah rancangan judul, rencana judul seperti itu, terus apa yang harus kita buat? Nah, contoh misalnya ini ya. Dia akan membuat buku saku format laporan penggunaan dana hibah. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan tingkat laporan penggunaan dana hibah. Jadi buku saku itu dibuat untuk apa ya? Untuk ini. Yang harus saya membuat rencana kegiatan selama untuk apa? Rencana kegiatan untuk buat buku saku ini selama 1 bulan off kampus nanti. Nah, kita kan akan mengoptimalkan tingkat pelaporan penggunaan dana hibah ceritanya itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan membuat buku saku ya, membuat buku saku. Lalu tugas kita adalah bagaimana membuat buku saku itu. Maka dibuatlah rancangan kegiatannya nanti untuk apa? Untuk membuat buku saku selama 1 bulan off kampus. Dibuat misalnya dengan pik ya, dengan ketat, betul-betul dengan tanggalnya, tanggal sekian, misalnya konsultasi dengan pimpinan, apa tanggal sekian membuat merancang desain buku saku. Misalnya. Tanggal sekiannya mencetak buku saku, setelah itu ada mensosialisasikan dan lain sebagainya. Itu yang harus dibuat. Ya. Jadi setelah dapat ini, berikutnya membuat rencana kegiatan apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan inovasi yang kita buat tadi selama 1 bulan. Ya. Makanya kemudian kemarin saya, siapa yang Ibu guru Bu Umi ya kalau nggak salah. Saya lihat banyak sekali inovasinya, membuat ini. Nah, kita harus pastikan karena waktu kita terbatas. Pastikan kita membuat kegiatan yang memungkinkan bisa selesai 1 bulan. Ya. Boleh kita membuat itu, membuat ini, tapi cukup enggak waktunya gitu untuk 1 bulan itu. Nah, gitu. Maka seperti ini nih, maka kemudian dirancanglah kegiatannya. Ini yang dia buat. 1, menghimpun informasi dan arahan pimpinan. 2, menyusun materi buku sakunya, mendesain formatnya. Ada juga ini tidak harus ini contoh ya, tidak harus plek seperti ini, enggak. Silakan menurut kebutuhan masing-masing. Kemudian ada mensosialisasikan dan mengevaluasi. Setelah dapat ini, kegiatannya adalah masuklah ke tabel ini.
Ini kegiatan pertama apa, tahapannya apa, disebutkan. Outputnya apa, misalnya kegiatan pertama konsultasi dengan pimpinan, berarti outputnya terlaksananya konsultasi dengan pimpinan. Outputnya apalagi, mungkin ada foto-foto, ada notulen, ada catatan jika diperlukan ya. Ini keterkaitan dengan substansinya. Ini aneka ya, di sini yang aneka. Kegiatan 1 tadi yang konsultasi ini menurut nilai-nilai anekanya apa? Misal akuntabilitasnya apa, nasionalismenya apa. Pastikan semua nilai aneka yang 5 terikut di sini ya. Didekati lah kegiatan 1 apa, misalnya tanggung jawab atau komitmen dan lain sebagainya di sini. Baru setelah itu kontribusi. Nah, jadi nanti laporan itu kan pertama pendahuluan bab 1, bab 2 profil organisasi tempat kita kerja, bab 3 kedudukan dan peran ASN atau konsep dasar ASN apa aja itu. Keempat, analisis masalahnya. Dan kelima, laporan aktualisasi. Nah, pada saat kita membaca profil tempat kita kerja, apa yang harus dilihat di profil? Pertama, visi misinya ya, visi misi profil tempat kita kerja. Dalam konsep pemerintahan masa sekarang, visi itu hanya milik kepala daerah. Visi itu hanya milik kepala daerah. Jadi yang punya visi hanya bupati nanti. Bupati. Tapi misinya melekat pada unit kerja masing-masing. Misinya. Yang menyangkut misalnya bupati punya visi apa? Visinya ini misinya 1, 2, 3, 4. Nah mungkin masing-masing dinas instansi mengkaitkan misi keberapa sesuai dengan tupoksi dinasnya masing-masing. Misalnya dinas kesehatan berarti dari sekian misi bupati itu nyangkutlah misi dinas kesehatan apa tentang kesehatan gitu ya. Jadi visinya nanti di sini, visinya visi bupati, misinya misi tempat kita kerja masing-masing ya di sini. Kalau unit kerjanya punya visi silakan apa, tapi sebutkan aja visi bupati ini, visi tempat kerja kita ini, tapi misinya menggunakan misi organisasi kerja masing-masing ya. Apa yang dinarasikan di sini? Kegiatan ini tadi berarti berkaitan dengan visi organisasi, sebutkan ya visi kepala daerah apa, dan terkait dengan misi tempat kita yang keberapa gitu. Sebutkan misinya gitu. Berkaitan dengan visi, sebutkan visinya, terus terkait dengan misi dinas pendidikan yang keberapa disebutkan di sini. Sebutkan misinya apa gitu ya. Terus terhadap kontribusi terhadap di sini yang tadi ini nilai-nilai tadi, yang sini yang kontribusi visi misi ya. Terus yang ini selain visi misi dalam organisasi yang harus dilihat adalah nilai-nilai organisasinya dilihat di situ. Ada nilai misalnya ada efisien, entah mungkin ada efisien, ada inovasi atau apa saja. Nah ini yang ini. Jadi kegiatan ini ya memberikan penguatan pada nilai-nilai organisasi. Apa yang ada di nilai organisasi tempat kita ya. Terus bagaimana kalau organisasi tidak punya nilai-nilai ininya? Pakai aja nilai-nilai yang punya bupati tadi, punya kepala daerah. Kalau memang misalnya dinas pendidikan di visi misinya enggak menyampaikan nilai-nilai, misalnya kalau ada dipakai, kalau enggak ada ngambil yang ke atasnya. Dan seterusnya ke kegiatan kedua dan seterusnya ya. Ini seperti itu. Nanti ada, kan udah saya sebarkan beberapa contoh laporan, diikuti aja seperti itu. Oke, nah setelah itu barulah kita membuat rancangan jadwal implementasi. Yang tadi itu, kegiatan pertama apa, outputnya apa sebutkan. Kegiatan kedua, outputnya apa. Terus sampai dengan evaluasi. Seperti ini. Ini jadwal.
Inilah yang akan kalian lakukan selama off kampus. Selama off kampus. Jadi selama off kampus itu kalian adalah merealisasikan inovasi yang akan dibuat. Kalau yang membuat video, itulah dia selama 1 bulan itu. Inilah kegiatannya. Dari mulai konsultasi dengan pimpinan, mungkin dengan pimpinan kita jelaskan dulu, Pak, saya mau rencana membuat ini. Berikan tahap-tahapannya sampai selesai. Itulah laporan. Kemudian kita coba lihat ini. Ini struktur laporan. Struktur laporan secara umum seperti ini ya. Ini struktur laporan. Bab 1 dan lain sebagainya. Bab 2 ini profil. Bab 3 konsep dasar profesi ASN. Bab 4 ini. Sampai sini. Rancangan tuh. Penulisan rancangan tuh sampai sini. Rancangan ya. Analisis masalah. Rancangan ini dalam bentuk tabel tadi. Ini tabel jadwal. Yang ini. Sampai sini. Ini batas rancangan aktualisasi. Yang ini ke bawah dikerjakan pada saat setelah off kampus, ditambahkan menjadi laporan ya. Ada capaian pemilik. Jadi apa yang kalian buat tuh sampai sini. Apakah harus ini? Nah, ini contoh aja seperti ini. Mungkin berbeda, enggak masalah. Mungkin mau pakai A, B, C silakan. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Kalau misalnya pakai A, B, C silakan, tapi konsisten sampai bab terakhirnya seperti itu. Jangan campur-campur ya. Termasuk isi di dalamnya ini enggak, ini contoh aja, enggak perlu persis seperti enggak seperti ini. Silakan fleksibel ya sifatnya. Yang penting substansi yang dilaporkannya benar. Makanya saya sarankan mulailah untuk membaca laporan. Karena ini bab 1 ini kalau kita punya soft copy laporan, ini bisa dipindahkan, bisa di copy paste bab 1. Ini juga sama bab 3 ini sampai ujung langit kan inilah isinya nama bab 3. Mau latsar di Sumatera, mau di Irian ya inilah bab 3 isinya. Tinggal kalian copy paste ya disesuaikanlah dengan bahasa-bahasa kalian sendiri. Tapi isinya itu, ini isinya kan nanti nilai-nilai dasar ASN misalnya. Akuntabilitas adalah apa? Nilai-nilai dasarnya ini. Habis itu nasionalisme adalah apa? Nilai-nilai. Itulah isinya yang ini. Yang bab 3. Terus kedudukan peran dasar ASN isinya kan ini yang 3 mata kuliah. Yang manajemen ASN, pelayan publik dan hulu government. Tinggal pindahkan, makanya kalau sudah punya soft copy ini pindahkan aja. Pindahkan, paling tidak 2 bab ini udah selesai itu. Bab 3 buatlah profil organisasi. Kalau punya kawan, walaupun profesinya beda, tapi sama-sama satu unit kerja, satu dinas, punya laporan, bisa dicuplik ini satu bab. Cuplik aja dipindahkan. Jadi yang agak mikir sebetulnya hanya di bab 4 aja, yang mungkin beda-beda. Yang ini bisa copy paste ya. Yang inilah kalau misalnya belum ada kawannya mungkin ini harus ngetik sendiri. Tapi kalau misalnya ada senior lebih dahuluan atau ada angkatan sebelumnya sama-sama satu unit kerja, ini copy paste ini. Copy paste. Itu udah selesai, tinggal bab 4 aja ini yang kalian ya. Nah, kalau ini sudah sampai sini. Ini kan udah selesai sampai sini nih masing-masing. Nah, tinggal masukkan ke tabel yang tadi itu kegiatan 1 apa, keterkaitan dengan nilai-nilai anekanya apa, habis itu keterkaitan dengan apa namanya visi misi organisasi, dan kolom terakhir
nilai-nilai dasarnya udah selesai, baru buat ini jadwal. Sampai sini ya rancangan itu. Pak, katanya ada yang saya nanya, boleh enggak pakai penutup? Saran saya enggak usahlah buat ribet. Penutup itu nanti adanya di laporannya. Jadi rancangan enggak usahlah untuk apa juga buat itu. Enggak usah. Nanti penutup adanya di di laporan aktualisasi. Penutup ada kesimpulan sana. Jadi sekarang enggak usahlah buat aneh-aneh buat penutup apa gitu kan. Selesaikan aja. Kalau sudah sampai sini sudah, tinggal sudah situ siapkan PowerPoint-nya untuk paparan ya. Mulai dengan, nah ini ya. Kalau udah selesai, ini saya jelaskan bagaimana mekanisme seminar rancangan aktualisasi. Jadi seminar akan ada 2 kali. Pertama seminar rancangan namanya. Habis itu setelah off campus ada lagi seminar laporan aktualisasi. Pada saat seminar apa yang harus kita siapkan? Pertama, biasanya kalau seminar pertama tunjukkan judulnya. Terus di bawah itu disebut misalnya pesertanya siapa. Disebutkan ada penguji, ada coach, ada mentor. 3 itu disebutkan. Itu lembar pertama dari paparan kita. Ya. Kemudian biodata singkat. Biodata singkat peserta, ya nama, tempat kerja di mana, biasalah standar tempat lahir apa gitu. Nah, saran saya juga di laporan aktualisasi di rancangan buat biodata singkat masing-masing. Nanti taruh di halaman belakang ya. Biodata singkat ya bisa aja misalnya dimulai dari sekolah di mana, SD, SMP, SMA, S1 gitu misalnya. Singkat-singkat aja, 1 lembar cukup. Termasuk tempat kerja sekarang di mana, kan profesinya apa, sebagai apa. Dibuat, dan ini biodata singkat juga ditampilkan pada saat seminar ya. Singkat aja enggak usah ini, ada nama, pakai foto yang bagus. Jangan foto yang zaman susah, habis kuliah enggak dapat kerjaan susah, jangan. Itu nanti kelihatan sedih orang nanti pemudi lalu enggak jadi dia ngujinya. Karena terlihat kurus, hitam lah begitu kan, karena susah gitu kan. Foto yang bagus yang pada saat udah lulus jadi CPNS, foto lah itu. Kan agak beda kan, agak cerah gitu kan. Nilai jual kan menjadi berubah kan, yang tadinya nggak laku-laku itu kan banyak hal, bisa karena banyak milih, banyak syarat, atau nggak laku ya karena memang bakatnya nggak laku. Tuh profil. Setelah biodata masuk ke profil tempat kita kerja ya, di paparan itu masukkan profilnya. Apa yang harus kita sampaikan di profil tempat kita kerja? Visi misi, misinya sama nilai-nilai organisasi. Itu yang paling penting ya. Kalau mau buat struktur silahkan, tapi yang tidak boleh lewat visi, misi, dan nilai-nilai. Karena itu yang akan dimasukkan ke tabel rancangan aktualisasi. Nah, habis itu baru kita masuk ke analisis masalah. Tabel APKL-nya keluarkan, tabel USG-nya keluarkan, sampai dengan rumusan gagasan pencarian masalah. Sudah ada rumusannya, baru masuk ke kegiatan. Kegiatan per slide ya. Setiap kegiatan 1 slide. 1 slide, kegiatan 1 apa, nilai-nilai anekanya apa, gitu ya. Jika memungkinkan, terkait dengan visi misinya oke, termasuk juga penguatan jika memungkinkan. Kalau tidak mungkin kan minimal di tiap kegiatan itu pertama ada kegiatannya,
Tulis juga tahap-tahapannya ya. Misalnya kegiatan pertama, kegiatannya ini, tahapannya ini. Perlu enggak? Kalau tahapannya banyak tulis ya, tapi enggak perlu dibaca nanti. Kalau dibaca lama nanti. Cukup diteruskan, ada nilai-nilai anekanya, ada outputnya lupa saya. Output. Sini ada output dulu. Output. Jadi outputnya apa? Untuk kegiatan 1 konsultasi, berarti kan terlaksana konsultasi. Kalau ada catatan-catatan yang dikonsultasikan, ada foto, di screenshot sikit-sikit aja di situ ya. Itu yang paling penting. Minimal 3 ini bisa terangkum ya. Jadi biar tidak terlampau banyak ini, tidak terlampau banyak slide, karena waktu kita sangat terbatas. Di output, jadi 1 lembar kegiatan 1 lembar, 1 slide, isinya ada kegiatan, ada tahapan, ada nilai-nilai anekanya, dan ada output ya. Jika memungkinkan masuk ini, masukkan. Kalau enggak cukup ini jangan apa-apa. Yang penting cukup 1 lembar. Kenapa? Biar tidak lama ya, biar tidak lama. Karena waktu peserta hanya 10 menit untuk paparan. Oke. Sudah semuanya sampai mungkin ada yang 4 kegiatan, ada yang 5 atau ada yang 6, silakan. Sudah selesai semuanya, baru tampilkan jadwal rancangan aktualisasi. Ini rencana jadwal kami, misalnya jadwal saya pada saat ke kampus ini dia. Ya. Ini proporsi ya nanti. Jadi seminar itu akan dipandu oleh coach nanti. Coach yang sebagai mediator pada saat seminar. Peserta diberi alokasi waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan paparan. Tidak usah lama-lama, karena apa? Karena nanti coachnya, mentornya sudah pegang laporan kita masing-masing. Jadi mereka sebenarnya sudah pegang laporannya. Penguji juga harus sudah pegang laporan juga. Jadi kita nyampaikan apa yang ada di slide-slide itu aja disampaikan. Ya. Singkat. Kalau PC menyampaikan PC, ada PC misalnya ada PC-nya 4 ya, cukup baca 1 aja dari 4 PC ini. Dari 4 misi ini, misi yang terkait dengan kegiatan saya, aktualisasi saya adalah misi yang keberapa. Misi yang kedua, bacakan misi kedua. Nggak usah dibaca satu-satu. Itu nanti mabuk tuh, kelamaan. Dan kita pun yang dengarkannya ngantuk nanti. Singkat-singkat aja karena itu ya. Nanti setelah peserta paparan, habis itu biasanya ada testimoni ya, testimoni dari mentor. Untuk apa dihadirkan mentor? Untuk memberi dukungan pada peserta. Untuk memastikan bahwa isu yang peserta angkat adalah benar. Dan itu bermanfaat untuk unit kerjanya. Itu nanti akan diberi penegasan dari mentor ya. Dan memastikan bahwa mentor mendukung penuh pada saat implementasi kegiatan selama off campus 1 bulan. Itu yang harus diperlukan dari mentor. Habis itu baru nanti tanggapan dari penguji. Ya. Terus nanti siapa Pak Anu tadi Pak yang perlu ditanyakan itu, karena bervariasi. Kalau di provinsi pada saat seminar rancangan mentor tidak ikut seminar, tapi dia tetap nanda tangan persetujuan dan lain sebagainya. Hanya dia tidak menandatangani pada saat di lembar berita acara. Mentor tidak ikut tanda tangan karena berita acara memang hanya ditandatangani oleh orang yang hadir pada saat itu. Tapi ada juga macam saya kemarin membimbing laporan di Kota Pontianak. Kebetulan golongan 2, mereka hadir, mentornya hadir. Mentornya hadir, ikut hadir pada saat seminar. Nanti tolong ditanya sama penyelenggaranya. Bagaimana mentornya, apakah ikut enggak pada saat
rancangan. Kalau di seminar akhir di laporan hadir, memang mereka hadir. Hanya di rancangan ada yang ikut hadir, ada yang tidak. Tergantung pada penyelenggara di daerah masing-masing. Nanti ditanyakan dengan penyelenggara apakah mentornya hadir enggak pada saat rancangan ya, seminar rancangan. Untuk rancangan tidak, Pak? Tidakkah? Tidak, Pak. Oh, sudah pasti ya? Ya, untuk klasikal nanti hadir, Pak. Oh, pada saat terakhir ya? Siap, iya, Pak. Oh iya, ya jadi nanti itu sama dengan di provinsi gitu memang. Jadi nanti, jadi ada 3 lembar berita acara ya, saya ingatkan dengan peserta. Ada 3 lembar di depan tuh setelah judul. Yang pertama berita acara, ini pakai kop surat ininya tuh, kop surat BKPSD masing-masing. Yang kedua lembar pengesahan. Yang ketiga lembar persetujuan. Jadi yang akan ditandatangan sebelum seminar adalah lembar persetujuan. Lembar persetujuan itu untuk memastikan bahwa rancangan laporan yang peserta buat siap untuk diseminarkan. Siapa yang tanda tangan di situ? Yang tanda tangan adalah coach dan mentornya. Ya. Kemudian lembaran pengesahan. Lembar pengesahan juga biasanya walaupun tidak hadir pada saat seminar, tetap ditandatangani oleh mentornya. Jadi di situ ada peserta, ada coach, ada mentor bertanda tangan. Penguji bertanda tangan. Dan lembar terakhir atau lembar pertama adalah berita acara. Nah disinilah berita acara yang karena yang berita acara ini orang-orang yang betul-betul hadir pada saat seminar. Berarti di berita acara ini lah mentor tidak perlu ikut tanda tangan karena memang tidak hadir. Jadi yang berita acara hanya mungkin peserta, coach, penguji, sama kepala BKPSDM-nya nanti yang di situ ya. Jadi jangan lupa ikut bertanda tangan kepala BKPSDM di berita acara ya, di berita acara yang pakai kop surat nanti. Lembarnya itu pakai surat ya. Udah clear semuanya ya, nanti ada itu. Saya kira itu yang paling penting untuk persiapan seminar dan untuk kelanjutan penulisannya. Saya kira semuanya sudah sampai pada analisis isu, analisis masalah, tinggal melanjutkan ke tabel rancangan aktualisasi dengan keterkaitan nilai-nilainya, dan yang terakhir jadwal rancangan aktualisasi. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Asep Pak. Ya. Dari Dinas Pendidikan, Pranata Komputer. Mau bertanya mengenai yang tadi Bapak kan yang di awal kan ada seperti lembar persetujuan, kemudian berita acara sama rencana aktualisasi itu kan ada coach, kemudian ada mentor, kemudian ada dari BPSDM-nya. Itu kan ada tanda tangannya Pak. Itu ditandatanganinya gimana itu Pak? Nah, itu yang saya bingung juga, gimana nih tanda tangannya, apa perlu tanda tangan dulu gitu ya? Ya maksudnya kan karena kita kan jauh-jauh gitu Pak, jadi apakah di mana kita atau virtual atau bagaimana itu Pak? Nantilah saya bicarakan dulu dengan, biasanya gimana Pak Pak Willy? Kalau yang lain ada coach atau pengujinya, ada yang itu Pak di scan Pak. Yang penting seizin dari coach atau pengujinya Pak nanti Pak. Kalau boleh scan nanti pas klasikal, mungkin kalau mau untuk yang bukti fisiknya ya? Bisa diminta Pak ya. Oh boleh kalau memang di scan nanti saya di scan. Tapi saya kira kalau untuk yang di skado ya, macam mentor, penguji, terpaksa memang peserta harus mendatanginya lah, didatangi, kecuali untuk saya lah ya, yang saya mungkin nanti saya siapkan tanda tangan scan-nya di situ. Untuk
pertama di persetujuan ya, di persetujuan dulu. Setelah itu mungkin setelah seminar. Tapi saya sarankan yang lainnya kalian datangilah, mentor kan bisa didatangi di kantor minta tanda tangan. Penguji juga saya kira bisa minta di tempat. Nanti untuk penguji kan virtual juga ya pengujinya. Iya, virtual. Dari saya dengar kabar itu dari provinsi juga, Pak. Biasanya satu lah dari provinsi, selebihnya biasanya dari daerah masing-masing. Oh iya, Pak. Pengujinya udah ada gambaran Pak Willy. Siapa aja yang mau penguji? Kelompok ini dari provinsi kalau nggak salah Pak. Kan 4 dari provinsi, 4 dari kabupaten pengujinya Pak. Oh gitu ya? Ya. Biasanya penguji juga kalau itu setuju nanti yang penting dari pengujinya setuju untuk di-scan bisa Pak. Cuman pas laporan kan klasikal kan ya? Ya, pas klasikal nanti bisa minta mungkin bukti fisik nanti Pak. Bisa lah nanti. Oke, berarti itu tidak masalah, nanti saya siapkan scan-nya. Untuk sementara untuk persiapan seminar rancangan ya. Baik, terima kasih Pak Willy. Oke, bisa nanti kalau scan, saya siapkan nanti scan. Ada yang lain mau ditanya? Saya Pak. Ya, silakan. Mengenai bab 4 nih Pak, itu kan ada bermacam isu yang kita mau ambil kan Pak. Apakah perlu kita melampirkan bukti terkait isu tersebut ya? Kalau ada buktinya, sebetulnya yang benar seperti itu. Kalau kita membuat statement tentang apa, lampirkan buktinya. Atau dinarasikan di laporan itu. Misalnya rendahnya apa disebutkan angka. Kalau ada misalnya bisa ditabelkan angka. Kalau tidak pun dinarasikan aja, dinarasikan di laporannya, misalnya sebutkan misalnya sumbernya dari apa gitu ya, sumbernya. Harus semuanya minimal isu yang kita ambil. Minimal masalah strategis yang atau masalah aktual yang kita ambil dari 3 itu, minimal itu harus ada dasar pijakannya ya, lebih baik seperti itu. Ya. Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau tidak ada dinarasikan kenapa ini dijelaskan di sini. Bukan hanya dimasukkan tabel tapi di sebelumnya dijelaskan dulu kenapa ini belum optimal, kenapa ini rendah, kenapa ini gitu ya. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau nanya. Asep lagi nih Pak dari Dinas Pendidikan Pak. Ya, siap. Pak, ini yang terkait yang Bu Resya tadi bilang kan bukti masalah, bukti isunya itu kan landasannya harus ada. Kalau punya saya tadi Bapak bilang kita narasikan saja. Yang tempat saya kan kemarin saya narasikan alasannya itu berdasarkan dari rekan kerja, alasannya berdasarkan interview dari rekan kerja, kemudian berdasarkan dari pengalaman bekerja di dinas terkait. Berarti seperti itu saja udah kuat Pak ya? Bisa kalau memang tidak ada datanya. Tapi jangan hanya rekan kerja, minimal dengan pimpinannya. Atasan, atasan tuh ya minimal atasan di atas kita lah. Kalau misalnya ke Subid atau apa, itu. Jadi ada statement yang memang benar itu ya, bukan hanya dipahami oleh sama-sama staf, tapi juga memang dipahami oleh pimpinannya ya. Ya Pak. Ya. Karena kan yang saya ambil kan sebelumnya memang belum ada gitu Pak. Jadi kan mau buktinya aja karena belum ada kan apa yang difoto juga kan bingung juga Pak karena belum ada gitu kan. Jadi nggak apa-apa, dinarasikan aja, dinarasikan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Apalagi? Asisi, gimana Asisi ini kok? Udah paham belum Asisi? Udah sih Pak. Udah. Ya tapi yang sudah. Belum dia Pak. Sering nggak paham dia Pak. Jangan udah terus nak ini.
Udah maksudnya itu udah apa gitu. Kemarin apa yang mau dibuatnya sih? Saya isunya tuh Pak tentang belum terklasifikasinya peraturan kepegawaian dan laporan kepegawaian dalam bentuk online Google Drive. Terus? Itu yang isu pertama. Yang dipilih yang mana? Yang pertama itu Pak. Terus penyebabnya? Ya itu yang belum dibuat bab 4-nya tuh Pak. Masalahnya. Belum dipilih ya? Belum dikirim ya dengan saya? Belum Pak. Nah, coba sekarang rumuskan dulu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Udah buat tabel paling tidak? Ya, udah Pak. Nah, coba bacakan. Bacakan. Pertama apa? Pertama di analisis isu yang APKL ya Pak. Aktualnya ini nggak usah itu, rumuskan anunya aja. Sebutkan isu aktualnya apa, 1, apa, 2, apa, 3, apa. 1. Lama yang mikirin, cuma tinggal baca aja. Masih belum selesai soalnya Pak. Oh Allah, kapan mau ininya? Orang lain udah mau kemana-mana, ini masih di situ pun belum. Coba baca dulu, kira-kira apa? Atau apa yang mau dibuat? Apa kira-kira mau buat apa? Mau buat itu sebab ke dalam bentuk online Google Drive kan? Google Drive. Ya. Nah, apa yang mau dibuatnya tuh? Tentang apa? Tentang peraturan kepegawaian kayak aturan jam kerja. Jadi dijadikan satu dalam bentuk Google Drive itu. Satu laporan hariannya, laporan harian kepegawaian. Oh gitu. Ya. Selama ini kenapa memang kok? Selama ini masih masing-masing yang simpan Pak. Jadi belum satu dokumen tempat saya gitu. Ya. Coba makanya dirumuskan dulu masalahnya apa. Cari 3 masalah. Nah, itu yang tadi itu apa tuh? Yang tadi itu rumusannya apa coba masalahnya? Masalahnya. Belum apa tadi? Belum terklasifikasinya, klasifikasiannya peraturan kepegawaian dan laporan kepegawaian. Terklasifikasi. Maksudnya apa terklasifikasi itu? Terklasifikasi itu kayak belum dijabarkan di mana ya, saat klasifikasi. Apa kira-kira? Maksudnya tuh apa gitu? Coba maksudnya tuh apa? Secara umum apa? Secara umum tuh belum tergabung gitu Pak. Antara peraturan kepegawaian dengan laporan harian kepegawaian itu belum disatukan dalam satu file laporan. Iya, file laporan gitu. Belum apa? Atau belum terhimpun aja gitu. Belum terhimpun, iya. Belum terkumpulnya atau belum terdokumentasinya misalnya. Oh gitu ya Pak. Atau gini aja dokumen misalnya atau gini aja belum optimalnya pengelolaan dokumen apa tadi peraturan kepegawaian kan? Iya, peraturan kepegawaian dan laporan harian kepegawaian. Belum optimalnya pengelolaan dokumen
peraturan kepegawaian dan laporan tadi. Iya, laporan harian. Laporan harian Kepegawaian. Kepegawaian itu nomor 1. Itu nomor 1 yang akan dipilih kan? Iya. Nah, habis itu cari lagi 2-nya. 2 sebagai untuk mencukupkan 3 isu di situ. Iya, Pak. Bisa misalnya gini, Bro. Terbatasnya sumber SDM mengelola dokumen itu misalnya. Pengelola dokumen yang disebutkan tadi, terbatasnya SDM itu bisa. Ya. Terus apalagi misalnya, kan bisa dari SDM, dari infrastruktur. Satunya misalnya terbatasnya anggaran untuk melakukan itu bisa juga. Yang penting jangan dipilih. Tapi kalau untuk penyerta masalah tidak masalah. Tapi jangan dipilih karena kalau terbatasnya SDM kan bukan kewenangan kita untuk menyelesaikannya. Ya, Pak. Menyelesaikan tugas SDM kan bupati atau kepala BKPSDM-nya nanti. Ya. Itu kita tidak bisa melakukan inovasi untuk terbatasnya SDM. Yang harus kita pilih adalah yang sesuai dengan kewenangan kita dan kita bisa melakukan inovasi. Nah, tadi sudah ya belum optimalnya pengelolaan dokumen, peraturan, kepegawaian dan laporan. Ya. Nah, sekarang cari penyebabnya. Apa yang kamu mau buat tuh kamu buat apa nanti? Setelah itu membuat apa? Mau buat dalam satu file di dalam online Google Drive itu, Pak. Jadi disatukan semua. Berarti penyebabnya tadi misalnya pengelolaan data masih dilakukan secara manual. Ya. Atau dilakukan secara fisik gitu. Jadi penyebab pertama misalnya dokumen bla 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 tadi masih dikelola secara manual atau masih dihimpun secara manual. Iya. Terus cari lagi penyebab yang lainnya. Maka nanti gagasan pemecahan masalah si sisi nanti bisa begini. Optimalisasi pengelolaan dokumen peraturan kepegawaian dan laporan harian melalui atau harian berbasis online. Berbasis online Google apa tadi? Google Drive, Pak. Google Drive. Ya. Jadi optimalisasi pengelolaan dokumen aturan kepegawaian dan laporan harian dengan pemanfaatan media online Google Drive ya. Oke. Di tempat kamu kerja apa tadi? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Skadau. Coba sebutkan lagi, udah tulis belum? Udah, Pak. Coba baca lagi. Kamu nih kelihatannya banyak lupanya daripada ingatnya. Iya, memang agak lupa orangnya, Pak. Oh, gitu. Emang udah bakat ya, tapi ngantuk enggak ya? Ya, enggak sih, Pak, ngantuk. Kalau ngantuk ya, jangan sampai udah pelupa, pengantuk lagi. Coba baca lagi apa tadi judulnya? Pengoptimalan. Bukan pengoptimalan, optimalisasi. Iya, optimalisasi peraturan kepegawaian dan pengelolaan peraturan kepegawaian dan laporan kepegawaian. Optimalisasi pengelolaan dokumen. Oke. Optimalisasi pengelolaan dokumen peraturan kepegawaian dan laporan harian kepegawaian melalui pemanfaatan media online Google Drive. Google Google Form, Google Drive ya. Iya, Pak. Google Drive di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Skadau. Ya, itu ya mau pakai. Tinggal lengkapi tabel APK-nya, dilengkapi. Ada 3 isu tadi ya. Isu pertama yang kamu pilih tadi, yang belum optimalnya pengelolaan dokumen tadi ya, itu yang pertama. Yang kedua kamu cari 2 sisanya. Kemudian penyebabnya tadi pengelolaan dokumen peraturan pegawai dan laporan harian masih dilakukan secara manual, gitu ya. Itu yang cari lagi 3 penyebabnya sebagai pendukung sehingga jumlahnya jadi 3. Nah, gagasannya, rumusan masalahnya seperti tadi ya. Siap, Pak. Nah, kalau udah kamu kirim bersamaan dengan ini setelah selesai semuanya nanti. Ya, sampai dengan udah masuk tabel sampai dengan jadwal rencananya ya. Siap, Pak. Oke. Udah sisi ya? Ya, udah, Pak. Yang lain ada yang mau nanya? Silakan kalau ada yang... Izin Pak, Stefanus Pak. Ya. Stefanus dari Bapeda Pak, Jabatan Perencana. Saya agak sedikit kebingungan Pak terkait menentukan keterkaitan misi dengan gagasan pemecahan masalah saya. Nah, gagasan permasalahan saya kan lebih kepada misi 1 Pak, untuk misi bupatinya Pak. Namun kalau saya melihat lagi untuk instansi saya Pak, instansi Bapeda itu mendukung ke misi yang ke-6 Pak, kalau saya lihat di visi misinya bupati Pak. Nah, jadi yang saya buat keterkaitan ini sesuai dengan RA saya kah, atau memang harus saya sesuaikan dengan instansi saya Pak? Seperti itu Pak. Dengan Bapedanya. Dengan visi misi Bapeda berarti, bukan dengan visi misi bupati. Visi misi bupati ini kan hanya cantolan. Misalnya bupati punya 4 atau 5 misi gitu ya. Nah, masing-masing unit kerja nih, dinas, badan tuh kan nanti mengkaitkan misinya kan. Misinya ke misi keberapa gitu. Misalnya perencanaan, lihat di situ di visi misi bupati, dia nyangkutnya ke misi yang keberapa di visi misi bupatinya. Nah, habis itu kemudian Bapeda akan punya misi yang banyak juga, tidak mungkin tidak 1 tuh. Nah, tugas peserta adalah mengkaitkan setiap kegiatan dengan misi Bapedanya, bukan misi bupatinya. Ya. Nah, misi yang keberapa di situ misalnya. Kegiatan kita ini yang 1 misalnya, misi yang keberapa di situ? Misi Bapeda yang keberapa? Bukan ke misi bupati itu mengkaitkan misi Bapeda terkait dengan perencanaan, terkait dengan misi bupati yang keberapa gitu. Nah, kita tidak lagi bicara dengan situ, tapi sekarang kegiatan yang kita buat itu terkait dengan misi tempat kita kerja yang keberapa. Baik Pak. Bisa dipahami ya? Jadi gini Pak, kemarin saya juga udah sempat tanya ya, sekretariat di kantor itu Pak. Saya coba tanya berkaitan dengan visi misi organisasinya secara khusus itu memang tidak ada Pak. Jadi saya bermaksud mengkaitkannya langsung ke visi misi bupati, gimana gitu Pak? Oh, di Bapeda Anda punya itu Kak? Belum punya? Saya rasa mungkin OPD lain juga seperti itu kali ya. Apa memang punya. Tidak ada? Punya ya Pak ya? Harusnya punya lah. Secara khusus ya Pak ya? Bisa dilihat di Rensra tuh ada tuh. Di Rensra, rencana strategis unit kerja tuh ada tuh di situ visi misi apa. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau enggak apa-apa kaitkan dengan visi misi bupati boleh? Boleh. Boleh saja ya Pak ya. Jadi saya kaitkan dengan fungsi dari Bapeda itu mendukung misi yang mana, itu aja ya Pak ya. Bukan saksinya itu lebih mendukung visi yang mana gitu Pak. Boleh. Kalau memang enggak ada visi misi di tempat kita kerja, ikut visi misi bupati aja di situ. Termasuk nilai-nilainya ya. Nilai-nilai baik Pak. Nah, itu salah satu juga yang mau saya tanyakan Pak terkait nilai-nilai organisasi itu. Nah, kan di Bapeda juga yang
ada cuma moto, setahu saya sih Pak, yang saya dapat informasi kemarin hanya ada moto. Nah, tapi kalau di visi misi bupati ada enggak? Visi misi bupati itu seingat saya adanya program unggulan, visi, misi, secara nilai gitu. Biasanya ada tuh nilai-nilai. Nilai-nilai itu kan singkat-singkat, misalnya efisien, efektif, yang gitu-gitu maksudnya tuh. Oh ya baik Pak, nanti coba saya tanya sama lain. Moto ada apa, yang tahu? Isinya moto apa? Motonya Bapeda ya Pak ya? Motonya Bapeda atau? Moto Bapeda. Satu perencanaan berjuta inovasi Pak. Satu ya. Cuma ada inovasi berarti di situ nilai-nilainya. Iya Pak. Cuma satu. Cobalah dulu dilihat dulu, ada enggak visi misi Bapeda? Iya Pak. Harusnya punya, karena nanti setiap tahun kan, setiap 5 tahun membuat rencana strategis. Di rencana itu kan ada visi, ada misi itu di situ. Iya Pak, iya Pak. Nah, itu ya, di rencana atau di apa gitu. Di sisi ada struktur organisasi, nah di situ ada visi misi. Kalau tidak ada, sekali lagi boleh kita ngambil ke atas. Atau boleh juga cari visi misi sekretariat daerah. Sekretariat daerah, mungkin sekdanya punya visi misi itu. Boleh juga ambil itu. Iya Pak, iya Pak. Nah, coba cari, ada enggak sekretariat daerah punya visi misinya di situ. Nah, kalau Bapeda enggak ada, ambil itu aja, ambil visi misi sekretariat. Ada yang dari sekretariat daerah kah di sini? Ada yang di bagian di mana? Iya, Pak. Ada kah? Di sini ada enggak yang di sekretariat daerah? Misalnya di bagian apa gitu? Ada yang di kantor bupati? Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Kalau Anda bisa tuh. Itu sekda tuh punya visi misi tuh. Sekda punya visi misi. Mungkin masih kalau unit kerja yang tidak memperoleh itu boleh ngambil visi misi sekretariat daerah atau visi misi bupati salah satu. Ya. Oke. Bisa Terima ya? kasih Pak. Nah, yang lain ada yang mau tanya enggak? Silakan. Itu Bu Umi udah selesai belum? Gimana jadinya Bu Umi? Iya Pak. Sudah. Jadi apa jadinya? Seperti yang Bapak arahkan kemarin. Jadi hanya mengambil 2 media Pak. Video dengan? Video dengan poster 10 jari. 10 jari ya? Iya. Ya, karena sekarang kan udah boleh klasikal. Jadi kalau memang nggak bisa klasikal, mungkin video yang disebarkan. Iya. Tapi Iya, kalau Pak. bisa klasikal, kita gunakan itunya media jarinya ya. Iya Pak. Yang lain siapa lagi? Asep Pak. Nanti dulu nih Bu Anu dulu nih. Siapa nih Bu apa nih? Ya silakan Asep. Apa Gus? Pak terkait. Nggak usah. Taruh ada. Taruh. Nah. Ini ya. Surat kah? Penulisan untuk di majalah. Oh, majalah proporsional. Oh lah. Saya tahu. Ini kosong nih. Oh iya, makanya saya mau tahu. Itu Pak almarhum Pak Bahtiar. Iya. Nama atas sudah taruh dengan Pak Robert.
Untuk nulis ya Kak? Iya. Jadi kalau mau nulis langsung kontak. Mana nggak kau buat kali? Ada, Bapak nomor 2, Pak Robert. Itu situ kali itu. Itu? Enggak, ini baru. Apa sih Pak? Oh. Ini ya. Apa Pak Sep? Pak, ini terkait yang di dinas ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai yang tadi visi misi. Kalau yang di visi misi dinas pendidikan kan udah ada, yaitu yang ke-6 salah satunya mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan primer pendidikan. Berarti kan kalau punya saya kan termasuk ke situ Pak, karena lebih ke arah ke manajemen ASN-nya atau pegawainya. Kemudian kalau nilai-nilai organisasinya untuk di dinas pendidikan kan ada 3. Amanah, santun, dan profesional. Kalau saya ngambil profesional berarti benar ya Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Pilih aja salah satu. Setiap kegiatan tuh kan kira-kira nanti kegiatan 1 ini, kegiatan 2 ini, kira-kira kontribusi terhadap nilai-nilainya yang mana? Pilih aja salah satu di antara 3 itu. Ya. Itu yang itu Robert. Oh, yang kedua Pak, satu lagi Pak, tadi kan ada mau bertanya 2 Pak. Asep nih Pak. Kemudian kalau saya ini kan di bawah kasih seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Pada intinya berkaitan mengenai minat bakat siswa. Akan tetapi di sini kan saya mengambil tema yang berjudulkan tata kelola di KASI tersebut Pak. Jadi berdasarkan SOTK yang ada di Kabupaten Sukadawuni untuk tugas-tugas seksi peserta didikan, ini mungkin saya agak bacakan sedikit Pak. Ini ada 6 tugasnya, kalau dikasih saya nih Pak. Ini saya mau bertanya masuk kemana gitu Pak. Yang saya ambil karena saya berkaitan mengenai tugas pegawainya, tata kelola pegawainya. Yang pertama, pembina minat bakat, prestasi baik olahraga, seni maupun ilmu pengetahuan, serta pembangunan untuk peserta didik. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan minat bakat. Kemudian yang 3, pelaporan di bidang pembinaan minat bakat, prestasi, dan pembangunan karakter. Kemudian yang keempat, pembinaan untuk kepemudaan olahraga, seni, dan iptek. Yang kelima, melakukan pendataan ujian nasional dan ujian sekolah. Kemudian yang keenam, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Ini termasuk yang kalau menurut saya nih antara 2 Pak. Yang ketiga atau yang keenam Pak ya? Kalau yang ketiga tadi kan mengenai pelaporan. Atau yang keenam melaksanakan tugas lain ya Pak? Tugas lain sih lebar sekali itu. Berarti lebar Pak ya? Aja. Berarti ke pelaporannya Pak ya? Berarti kalah pelaporan Pak ya? Boleh. Itu misi Kak? Ini kerjanya Pak. Tugas tupoksinya Pak. Boleh yang ketiga tadi. Ketiga Pak ya? Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sekarang Ami ini. Ami gimana Ami? Udah siap Pak? Udah siap belum? Belum siap Pak. Udah. Tadi di mana tugasnya? Di Dinas Koperasi Pak. Oh, koperasi ya. Ya. Udah dapat kita itunya. Ada enggak SOTK-nya yang muat ada misi, nilai-nilai organisasi di tempat kerja? Untuk nilai-nilai itu sepertinya belum ada Pak. Tapi visi misi ada. Kalau visi misi ada Pak. Ada ya? Ya. Nilai-nilai ada?
Kemarin sih ada Pak. Ya Pak, dicek lagi nanti Pak. Dicek lagi, pasti ada lah itu dibuat. Kalau enggak ada, melambung ke atas, cari visi misi bupati ya. Cari nilai-nilai yang punya bupati ya, yang punya kepala daerah nanti ya. Ya Pak. Kalau enggak ada di tempat kerja. Ya Pak. Baik, ada yang mau ditanya lagi enggak? Apa kira-kira? Pak, izin Pak. Ya. Jeffrey Pak dari RSUD Skadau. Jadi kalau saya ini Pak untuk visinya, ikut visinya rumah sakit nggak apa-apa Pak? Visi. Boleh kalau memang di rumah sakit. Boleh ya Pak ya? Masih boleh ya? Sebutkan dulu bupatinya. Oke Pak. Baik Pak. Saya belum dapat yang terbaru. Ada visi yang terbaru. Ya Pak? Yang rumah sakit ada? Sudah ada Pak, sudah. Sudah ada. Visi misi dengan nilai organisasi ada. Lengkap. Oh, iya. Jadi masuk ke situ Pak. Kemudian untuk tupoksinya. Pertama sampaikan dulu visi bupatinya ya. Visi bupatinya. Habis itu baru menyampaikan visi rumah sakit. Habis itu baru misinya. Misinya misi rumah sakit nanti. Iya, misi rumah sakit Pak. Untuk kemudian Pak untuk tupoksinya. Jadi saya kan kalau di sini kan adanya kan yang untuk ahli pertama dokter Pak. Kemarin yang dapat contoh juga dari Bapak. Tapi saya masukkan ke sini kan saya menggunakan ini Pak dari kolegium dari profesi saya Pak. Jadi dari standar kompetensinya profesi saya. Jadi boleh ya Pak ya dimasukkan sebagai tupoksi saya di rumah sakit ini Pak. Boleh. Begitu. Memang boleh harus ya Pak ya. Memang itu yang harus dilakukan. Iya. Sesuai dengan profesi. Jadi dari kolegium, jadi dari standar profesinya dokter spesialis patologi klinik, begitu ya Pak ya? Oh, ya boleh. Iya, baik. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama ya. Pak Jeffrey, dari mana dulu dokternya? Dari Pontianak ya? Atau dari mana? Enggak Pak, saya S1-nya di Samratulangi tahun 99. Oh, Manado. Kemudian, iya Pak. Karena orang tua dari Manado, tapi lahir di Jakarta. Untuk spesialisnya di UGM Pak. Oh, dulu. Iya di Jogja. Kok sampai ke Skadau gimana ceritanya? Waktu saya udah PTT Pak di Skadau, jadi istri saya orang Kalimantan Barat Pak. Oh. Iya, jadi istri orang Kalimantan Barat sama-sama dokter PTT tahun 2006 di daerah sangat terpencil Pak di Skadau, di Kecamatan Belitang Hulu Pak. Ada dokter dulu saya yang orang Bekasi apa yang namanya kayak orang Portugis itu siapa? Siapa Pak? Belum tahu. Ada dokter kalau saya di daerah Belitang itu Bekasi. Namanya tuh kayak nama Portugis gitu. Apa gitu sih? Siapa ya? Kurang tahu Pak. Kalau nggak salah tahun kemarin deh. Jadi udah ya? Udah spesialis? Sudah Pak, sudah. Terus formasi kemarin gimana? Formasi waktu penerimaan CPNS? Di formasi memang dibuka Pak satu untuk di Rumah Sakit Umum Skadau Pak. Jadi sebelumnya saya kan memang dokter sudah biasanya. Enggak Pak, sudah SPPK Pak, sudah dibukanya Pak. Oh, dibuka ya. Iya, sudah dibuka memang SPPK-nya. Dibukanya spesialisnya. Untuk formasi spesialis, iya. Karena sebetulnya saya sebelum sudah kerja di sini Pak sudah 3 tahun selama gitu. Untuk spesialisnya Pak, iya. Jadi sudah masuk lebih dulu, masih sistem kontrak seperti itu. Kemudian dibuka sama rumah sakit. Dibuka formasi ya? Iya Pak. Berarti daftar sendirian lah ya? Iya Pak. Daftar sendirian lah itu? Iya, daftar sendirian. Emang dibuka khusus Pak. Jadi
Karena memang waktu itu, ya Pak. Ada yang lain daftar yang spesialis patologi? Waktu saya Pak pendaftaran spesialis itu hanya untuk spesialis patologi klinik saja Pak, satu saja. Dan saya sendiri yang daftar memang. Memang nggak ada lain yang daftar ya? Iya, karena di Kalbar Pak hanya 13 orang Pak, hanya 16 orang untuk semua satu Kalbar. Jadi memang sedikit sekali Pak untuk spesialis patologi klinik. Oh, betul ya? Iya, masih kurang. Salah, yang penting dibuka umum. Yang Iya. nanti PKD-nya bisa disemprot tuh sama untuk ASN namanya itu. Oke, terima kasih. Sukses lah ya Pak Jeffrey. Makasih Pak. Mudah-mudahan bisa betah dan mengabdi untuk orang Kado ya. Amin. Amin. Siapa lagi? Kalau udah oke, tinggal saya minta masing-masing nanti meneruskan menulis, dan setelah selesai saya minta bab 4-nya, bab 4 yang lengkap ya sampai dengan akhir. Saya enggak perlu bab 1, bab 2 enggak saya perlu, hanya perlu di bab 4-nya. Nah, bab-bab lainnya masing-masing koreksi mandiri ya, koreksi mandiri. Walaupun kita misalnya cuplik camak cuplik sini tidak masalah karena memang itu teknologi ya, sekarang memang udah seperti itu. Kalau lagi ada yang bilang copy paste, nah itu memang udah zaman dan memang teknologi itu yang harus kita ikuti. Ya, tapi pastikan dikoreksi mandiri, pastikan dikoreksi secara mandiri, jangan sampai ada tertulis misalnya kita nyontoh kawan kita yang di Pontianak masih tertulis Pontianaknya, jadi jangan sampai, kalau itu akan sangat memalukan pada saat kita seminar. Kalau sampai ketahuan ada tulisan seperti itu, ketahuan sama penguji, itu hampir semuanya akan, pesertanya akan malu, coachnya akan malu, mentornya juga akan malu. Makanya pastikan dikoreksi mandiri. Karena tidak mungkin, saya tidak mungkin bisa maksimal membaca memperbaiki laporan peserta. Mentor juga sama, tidak mungkin mampu mengoreksi dan membaca semua laporan peserta. Makanya kalian harus secara mandiri mengoreksi laporan dari bab 1 sampai akhir. Saya hanya mengurutkan yang bab 4-nya aja untuk memastikan bahwa rancangan aktualisasinya benar sesuai dengan ketentuan ya. Itu saja. Kira-kira apa yang silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Tanggal berapa seminarnya ya? Tanggal 19 Pak rencananya. 19 ya? Ya Pak. 19. Pastikan nanti pastikan tanya dengan penyelenggara, karena peserta juga harus mempersiapkan lembar-lembar dokumen tadi yang saya bilang. Berita acara itu kan harus nulis siapa coach-nya, siapa mentornya, siapa pengujinya, siapa kepala BKPSDM yang harus di situ, itu semuanya harus disiapkan nama-namanya. Dan harus diketik. Di lembar pengesahan juga sama, itu ada orang-orangnya termasuk penguji. Makanya nanti diminta namanya, nama lengkap dengan NIP dan lain sebagainya. Untuk diketik di 3 lembar itu tadi. Oh enggak, di 2 lembar, lembar pengesahan dan lembar berita acara. Kalau lembar persetujuan hanya 2 aja, hanya coach dan mentor yang bertanda tangan. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan diteruskan dengan belajar mandiri ya. Meneruskan laporannya secepat mungkin, atau paling tidak minggu ini semuanya harus sudah
ngirimkan bab 4 yang lengkap dengan saya. Siapa? Saya lihat ya. Dalam minggu ini sampai hari Jumat semuanya sudah bisa mengirimkan bab 4. Ya. Siapa? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, saya kira itu saya terbuka untuk konsultasi ya via WhatsApp seperti biasa. Kalau memang ada hal yang perlu disampaikan ya. Baik, Pak. Baik, saya iri Pak Willy. Pak Willy, saya mungkin meninggalkan ruangan karena memang sebelumnya udah intens kita melakukan konsultasi dengan peserta. Peserta pun sudah mengirimkan rancangannya masing-masing. Hanya Pak Bapak itu satu tadi tuh. Kapan mau kirimkannya tuh? Asisi aja satu orang tuh, yang lainnya sudah semua. Asisi karena kelihatannya telat ya, ini telat. Iya, Pak. Hari besok bisa, Pak. Tepatnya besok saya koreksi lagi. Silakan menyempurnakan bab 4-nya ya. Bab 4 sampai selesai. Iya, Pak. Selesai, tinggal siapkan bahan paparan untuk seminarnya. Nanti scan tanda tangan saya siapkan, saya kirim juga jika memang sudah siap untuk diseminarkan nanti ya. Pak Asep, Pak. Ya. Untuk yang tanda tangan Bapak juga izin juga Pak, kan ada jadwal konsultasi coach juga ditampilkan, izin juga untuk parafnya Pak ya Pak. Boleh. Oke, siap Pak. Kalau itu oh iya boleh. Nanti yang konsultasi itu ya, iya, itu Pak. Saya perlukan nanti sebetulnya yang konsultasi yang saya perlukan fisiknya di laporan aktualisasi. Oh ya, siap, cuman nanti peserta buat aja dulu di konsultasi dengan coach pada saat rancangan, hanya nanti diketik ulang disatukan dengan laporan ya. Jadi di nomor 1, 2 atau mungkin 3 yang di rancangan diketik ulang pada saat di laporan, dan itu akan kita berarti nanti akan ada paraf asli, tanda tangan asli dari saya pada saat kelas itu. Oh ya, siap Pak. Baik, terima kasih. Selamat meneruskan ininya. Selamat berjuang. Ini laporannya tadi sudah. Ini sampai sini tadi ya. Ini kan ini lembarnya ya. Ini ya Pak. Tadi. Ya, ini sampai sini. Nah, ini untuk nanti. Nah, ini untuk ini produk laporan aktualisasi. Selamat berjuang menjadi pegawai negeri sipil. Sekarang belum PNS kalian tuh, baru IPNS namanya. Baru insya Allah PNS. Kalau lulus nanti baru jadi PNS. Jadi sekarang masih boleh cemas lah sekarang sih. Jangan senang-senang dulu. Tapi saya berharap semuanya lulus ya. Syaratnya satu, ikuti pembelajaran. Jangan pernah bolos, sesulit apapun ya. Mungkin ngantuk, enggak apa-apa. Ngantuk pun hadir, duduk aja di situ. Duduk. Ya jangan pakai celana pendek walaupun tidak kelihatan. Pakai yang rapi gitu ya. Duduk walaupun ngantuk-ngantuk. Kenapa Pak? Karena tidak ada peraturan dilarang ngantuk jadi kelas. Yang ada tuh tidak boleh merokok, harus pakai masker, itu aturan perkelasan. Tapi tidak boleh ngantuk tuh enggak ada tuh. Boleh lihat baca dari situ. Ada enggak dilarang mengantuk kan? Makanya hadir walaupun ngantuk. Jangan sampai. Itu Pak Willy, betul Kak ada yang itu Pak Willy? Saya dapat informasi dari kawan-kawan Diaspora ada yang satu itu. Saya enggak tahu di angkatan ini atau angkatan mana? Di angkatan 132 Pak. Oh yang sebelumnya? Ya. Kenapa, memang sakit Kak? Dikonfirmasi sakit, cuma lagi diproses Pak ini Pak.
Nanti ada kita konsultasikan juga ke BPSDM Pak terkait itu Pak. Itu yang saya bilang tadi, jangan kalian membuat masalah sendiri. Banyak ribuan orang ngantri menjadi CPNS, menjadi PNS ribuan. Zaman sekarang itu tidak mudah. Kalian sekarang udah bersyukur bisa lolos, bisa lulus. Jadi ini tahapan berikutnya sebelum diangkat jadi PNS. Pelatihan dasar ini. Makanya jangan buat penyakit sendiri. Tidak harus menjadi orang cerdas, membuat laporan yang bagus. Tidak perlu. Yang penting semua agenda diikuti. Hadir ya. Mungkin lelah, enggak apa-apa yang saya bilang tadi. Mungkin sampai ngantuk-ngantuk enggak masalah. Karena tidak dilarang orang untuk ngantuk ya. Ngantuk kan memang udah. Ya ngantuk itu kan udah bawaan. Mungkin ada yang bakat gitu kan untuk orang-orang tertentu. Ngantuk itu bagian dari bakat. Gitu. Bakat dan hobi. Gitu. Itu kan enggak bisa kita mau merubahnya gitu kan. Memang udah bagian dari bakatnya. Gitu. Ada orang, ini kebetulan kan kaliannya daring. Kalau di kelas klasikal kelihatan tuh properti orang yang pengantuk dengan yang enggak tuh kelihatan propertinya. Ada yang bawa minyak angin, ada yang bawa permen, kopiko gitu. Padahal ada enggak pengaruhnya itu? Enggak, kalau udah bagian dari bakat, mau satu karung pun permen kopiko ya tetap aja ngantuk dia. Atau misalnya satu drum pun itu minyak angin, ya kalau udah memang bakatnya ngantuk aja dia. Jadi enggak ada. Ya kalian kan enggak kelihatan karena ini kita pakai distance learning. Kalau klasikal tuh beda tuh propertinya yang biasa ngantuk itu. Ya. Tapi ya perlu enggak kita ini? Enggak, kita malah saya lebih suka untuk memberi apresiasi kepada kawan-kawan kita yang punya bakat ngantuk tapi masih tetap hadir di ruang ini. Ya. Karena apa? Karena dia berjuang 2 kali lebih keras daripada yang tidak ngantuk. Kalau yang tidak ngantuk itu kan duduk, menyimak, memperhatikan bagaimana apa yang disampaikan oleh pemateri. Itu perjuangan dia. Tapi kalau yang ngantuk, itu belum sampai ke sana. Dia untuk menahan ngantuk aja setengah mati tuh di ruangan itu. Setelah tidak ngantuk, barulah dia berjuang memahami materi yang disampaikan. Jadi, kita harus memberi apresiasi pada kawan-kawan kita yang ngantuk, dan tetap berada di kelas ini. Kita harus memberikan apresiasi karena dia sudah berjuang 2 kali lebih keras daripada yang tidak ngantuk. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang ngantuk di ruang sini. Ya, kita tepuk tangan karena dia sudah berjuang tuh. Berjuang setengah mati dia tuh untuk bertahan di sini. Asisi ngantuk enggak sih? Mana Pak Asisi? Asisi ini termasuk yang pengantuk atau pelupa? Pelupa aja Pak, pengantuk enggak. Enggak ngantuk enggak ya? Syukur. Jadi ada kata ahli gizi katanya nih, ini sebelum ditutup saya lupa. Mudah-mudahan saya enggak salah. Bagaimana caranya supaya kalau malam kita mau belajar, fresh, tidak ngantuk. Jadi kata ahli gizi ini, saya enggak tahu, boleh dikoreksi kalau salah. Pertama katanya misalnya habis jam-jam 7, habis sembahyang isya kalau yang muslim, mulailah dengan makan nasi ayam lamongan katanya. Lamongan dulu, nah, gitu kan. Kalau masih kurang tapi tidak boleh terlalu banyak, boleh ditambah dengan soto atau bakso. Soto boleh, kalau ada soto boleh, kalau tidak ada bakso juga boleh. Tapi harus pastikan diberi penutup dengan makan buah-buahan kan. Apel yang gitu-gitu karena kita kan orang kampung ya, cari aja pisang pun boleh sebagai penutup, pisang. Nah, kemudian kata ahli gizi itu kalau nggak ada pisang gimana?
Boleh nggak diganti yang lain? Boleh. Boleh diganti dengan Indomie rebus atau Indomie goreng juga boleh. Disarankan yang ukuran jumbo katanya. Ukuran jumbo. Kata ahli gizi. Nah, setelah itu baru ngopi kan? Ngopi. Tapi ada yang tidak ngopi kan karena dari suka mual. Kalau ngopi boleh enggak diganti? Boleh diganti. Boleh dengan soto Betawi atau dengan sate kambing juga boleh. Terus habis itu ya silakan, habis itu silakan mulai belajar. Mudah-mudahan apa enggak tahu apakah benar itu akan membuat orang tidak ngantuk, tapi kata dia sih pastilah itu Pak. Tapi yang pasti lebih cepat tidurnya daripada ini. Nah, itu boleh dikoreksi apa benar nah itu yang nama kata ahli gizi itu. Itu menurut saya lebih, apakah perut kenyang itu membuat orang tahan untuk belajar atau membuat ngantuk tuh? Itu kan udah beberapa kali ini kan, beberapa kali dosis itu kan. Terakhir sampai harus pakai soto Betawi itu kan udah luar biasa. Tapi nanti boleh dikonfirmasi dengan ada ahli gizi di kelasnya. Atau sama Pak Dr. Jeffrey ini kira-kira benar nggak tuh Pak Jeffrey? Enggak Pak, makin ngantuk itu Pak. Berarti dia mungkin nggak lulus kali dia. Oh lulus dengan sangat menyesal gitu ke ahli gizi itu. Lulus tapi lulus dengan berat hati kali sama perguruan tinggi itu lulus dengan menyesal atau lulus. Baik, terima kasih. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om. Abil Katalino, Baca Rumun, Pasaruga, Bahasa Mata. Meninggalkan doanan ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya kembalikan dengan Pak Willy. Baik, terima kasih Pak. Jadwal seminarnya tanggal 19 ya? 19 Pak. Dan minggu ini masih ada kan ya itu coaching lagi. Coachingnya Pak masih ada? Ya, coaching sama Pak hari Senin nanti ya. Kira hari Senin. Ini di sini semua udah ngerti udah share screen-nya kan? Ada yang nggak ngerti nggak? Udah ngerti semua ya? Coba boleh nih Bang, sekarang Bang. Mau coba share screen-nya? Oke. Oh, Denny ngerti lah Den ya? Iya, bisa. Asisi ngerti nggak share screen? Udah pernah nyoba belum? Belum Bang. Nah, nanti seminar kok. Gimana nih? Nah, bentar dulu nih, Pak Asep nyoba dulu share screen. Oke. Betul Bang. Misalnya presentasi Bang ya ada. Nah, kalau misal mau presentasi nanti filenya dibuka dulu semuanya. Oh, buka dulu ya. Jadi nanti waktu nanti share screen tinggal pilih. Begitu ya. Jadi tinggal gini jalan Bang gitu ya. Ya, semua data-datanya juga data-data pendukung dipersiapkan aja dulu di belakang gitu. Dibuka dulu. Jadi nanti tinggal. Maksudnya data pendukung gimana nih Bang? Nah, contoh kayak milih APKL misalnya untuk misalnya data tentang data kepegawaian misal kayak ASIS ini. Apa nanti ditanya nih kalau misalnya kok bisa milih yang isu 1, apa buktinya, misalnya dari data mana bisa milih itu sebagai isu utama kan. Misalnya Pak Jeffrey misalnya nih ada persentase misalnya ini ada atau misalnya dari kayak ada laporan dari masyarakat bahwa ini masih belum ngerti atau apa, itu kan bisa jadikan itu bukti untuk isunya gitu. Jadi benar itu isu yang aktual yang misalnya yang perlu dibahas gitu. Nah kalau misalnya tadi dia asisi ditanya kenapa nih milih isu yang tadi itu
Nah, nanti kalau misalnya nggak bisa, menurut saya kan itu kan nggak valid itunya alasannya. Kalau hanya menurut kita, belum tentu itu yang paling aktual kan isunya. Nah, lebih bagus kalau ada data-data pendukungnya yang menyebabkan isu ini yang dipilih gitu. Kalau menurut saya tadi yang punya ACC masih agak membingungkan itu. Berapa banyak peraturan yang mau kau sortir ACC? Ada beberapa tuh ya. Kayak dari peraturan klasifikasi peraturan, maksudnya di klasifikasi ini peraturan disiplin, ini peraturan tentang mutasi atau kayak gitu. Iya. Aturan kepegawaian berapa banyak yang mau? Aturan kepegawaian paling manajemen ASN tentang mutasi. Kayak anu pangkat gitu, Bang. Nah, syarat-syaratnya. Untuk peraturannya. Iya. Nanti lebih diperjelas lagi kalau misalnya peraturan, nanti kan apakah terkait peraturannya undang-undang atau terkait SOP atau apa itu nanti disesuaikan lagi. Berarti namanya jangan hanya peraturan, misalnya apa, misalnya optimalisasi pengelolaan urusan kepegawaian atau apa gitu kan. Oh iya. Ya, jadi nanti masih urusan kepegawaian masih melalui bukan klasifikasi lah itu. Penataan maksudnya, penataan peraturan tentang kepegawaian atau prosedur tentang pengelolaan kepegawaian. Jadi nanti lebih dianuin. Kayaknya kalau misalnya diangkat kayak tadi itu lebih mudah diserang sama pengujinya sih. Sini udah ketahuan enggak pengujinya siapa nih? Belum ada nih, Pak. Kemarin nanya Pak Fahrudin sih, cuma masih diajukan ke provinsi kan, belum ada berita lanjut. Takutnya nanti ada kira-kira kapan ya Bang biasanya Bang dapat itunya ya? Dapat. Biasanya seminggu sebelumnya sih udah ada jadwal untuk pengujinya, udah ada keluar. Bang, minta masukan dikit boleh Bang? Iya, gimana? Karena Bang juga mentor kan, ada yang peserta Bang mentorin. Yang tadi itu Bang, mengenai visi, misi tadi itu Bang, sama nilai itu Bang. Nah, organisasi itu gimana ya kalau Bang mentorin di SOTK biasanya ada kan ya visi misi itu ya SKPD. Di situ ada muncul nggak ada kah SOTK masing-masing SKPD? Aku udah tanya sama bagian sekretariat, memang nggak ada, dia tetap ngacunya ke misinya Bupati kalau misi. Nah kalau untuk nilai ini nggak ada katanya. Kalau gitu kaitkan aja misalnya visi misi Bupati yang berkaitan dengan misalnya perencanaan atau apa gitu, masukkan aja. Atau enggak kalau misalnya nggak itu, masukkan aja semua visi misi Bupatinya yang saat ini. Dikaitkan aja untuk nilai-nilai organisasinya. Jadi nilai-nilai organisasinya berarti pemerintah daerah Kabupaten Skadau, bukan lagi Bapeda gitu kan. Berarti nilai organisasinya untuk kabupatennya gitu ya Bang ya? Ya, tapi dikaitkan aja, enggak masalah sih itu, enggak apa-apa. Untuk nilai. Yang penting masih terkait ya. Kalau biasanya kalau nanti tuh mereka tuh lebih ke yang biasa ditanyakan kegiatan itu kan. Ada penguji yang lebih ngeliat kayak isunya tuh, isu yang kalian ambil apa, nanti bukti pendukungnya apa yang bisa jadikan itu isu sebagai isu utama. Nah, ada penguji yang lebih semangat melihat ke kegiatan kalian terkait dengan anekanya juga kan. Misalnya rencana kegiatannya ini sesuai enggak dengan misalnya isu yang diambil. Misalnya kayak ACC nanti misal pengelolaan peraturan, ternyata yang nanti kegiatannya tentang data-data yang kepegawaian, berarti kan enggak sesuai antara isu dengan kegiatan yang mau dilaksanakan. Jadi biasanya ada kesesuaian. Nanti evidennya juga dilihat, misalnya ini misalnya untuk atau outputnya nanti seperti apa, misalnya untuk kalau kayak ACC tadi kan berarti outputnya nanti di Google Drive kan, dibuatnya dalam bentuk Google Drive. Mungkin yang lain nanti bentuknya kayak apa, kalau misalnya Pak Jepri mungkin nanti dibuatkan SOP atau apa gitu kan. Nah, itu ada outputnya. Jadi sebenarnya ambil yang nggak usah terlalu banyak atau selalu susah. Kayak tadi siapa Derman bilang, Bu Umi ya, mungkin ada banyak misalnya mau dianukan terlalu banyak, nanti agak susah nanti kita nentukannya. Atau waktu kan nanti dikasihkan cuma aktualisasi kan 1 bulan ya, takutnya nanti terlalu bingung sendiri. Lebih baik yang kemarin saya sempat sampaikan, lebih yang hal-hal yang agak simpel tapi itu berdampak. Yang penting ini kan bukan di Kaltim ya, tapi baru Latsar yang nanti terlalu
gimana ya, rencana yang dilakukan terlalu tinggi lah, nanti kita susah sendiri gitu. Nanti yang penting kan rencana kita lakukan bisa kita laksanakan, bisa diaktualisasikan, nanti buktinya juga, outputnya juga ada, gitu, lebih jelas. Pokoknya nanti buat perencanaan yang terlalu tinggi, outputnya nanti susah tentukannya, sama aja nanti berarti gagal kalau misalnya terlalu tinggi kan. Saya kayak Denny mau buat sistem apa dibuat kayak gitu, ternyata sampai 1 bulan nggak bisa jadi sistemnya atau nggak bisa dilaksanakan, itu berarti kan gagal kan. Lebih bagus misalnya cuma buat rencana ini atau pengelolaan hal ini, optimalisasi kan sebelumnya cuma misalnya belum ada, nanti ini sekarang pengelolaannya sudah ada. Kayak SCC kan mungkin dia kan lagi penggenahan misalnya untuk pengorganisasian itu atau penataan data di situ, jadi lebih kena gitu datanya. Itu kan hal baru yang ya mungkin berdampak untuk SKPD-nya gitu. Jadi nggak usah terlalu hal-hal yang muluk lah. Ini udah ada buat PowerPoint-nya belum ya? Belum, Pak. Belum PowerPoint Bang. Mungkin pasti di-share nanti Bang modelnya kayak mana. Pak, modelnya bagaimana ya, Pak? Model PowerPoint. Kemarin udah ada saya kirim PPT-nya juga enggak ya? Dari yang saya belum ada, Bang. Coba saya kemarin baru format penulisan sama contoh yang Abang mentorkan. Coba nanti saya kirim contoh PowerPoint-nya ya. Biasanya dari nanti mungkin di yang kedua nanti coachingnya mungkin ada dijelasin sama coachnya juga. Nanti kan dicontohkan, biasanya ikut arahan coach ya sih. Kalau dari pun panitia ada ngasihkan misalnya untuk sistematika penulisan seperti ini, kalau coach mengarahkan harus kayak gini, ya ikuti. Jangan sampai ada kayak kemarin di kelompok 132 itu ternyata diubah dari arahan coach. Nah, setelah seminar malah coachnya jadi marah-marah kan, kenapa? Jadi istilahnya enggak ngikutin arahan coach, nanti jangan sampai kelihatan membandingkan. Oh, di ini saya dapat dari sebelah Pak. Kalau gitu nanti coachnya sampai bilang, ya udah kalau gitu ikuti kelompok sebelah aja, jangan kelompok saya gitu. Biasanya coach ada ngasih, nanti kan di coaching kedua ada dikasih nih. Kalau misalnya nanti buat PowerPoint, nah misalnya yang pertama, slide pertama apa, slide kedua apa, ikuti aja dulu. Tapi nanti akan saya kasihkan contoh juga sih. Itu untuk referensi aja. Nah, kalau yang dari coach biasanya ada kasihkan. Oh, nanti kan misalnya formatnya penulisan seperti ini, nanti format untuk PowerPoint di slide pertama apa, slide kedua apa, nanti ikuti aja sih. Kan juga dikasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Jadi nggak perlu sampai 20 atau 30 slide. 10 atau 12 atau 15 ya cukup lah. Nanti pasti ada arahan dari coach-nya. Jadi udah yang kan penting, satu kayak gitu udah tadi sih ada coach. Ya, tadi kan ada dari itu ya, dari slide-nya kalau misalnya ada dibagiin sama Pak Dermawan ya. Kalau nggak ada nanti minta aja itunya. Ada sih Pak. Bahan aja tadi. Iya, pasti. Nanti tinggal ikuti arahan coach-nya juga aja. Ini agak enak sih. Ada mungkin kemarin udah selesai pertama, ada yang coach yang agak ekstrem lah. Nanti kan yang penting kalau misalnya ini ikuti aja, jangan sampai dibandingin lah. Coach satu dengan coach yang lain. Ikuti aja arahan coach. Persiapkan itu ya, tadi saya bilang mudah-mudahan pengujinya ada yang pengujian detail, ada yang pengujian dari cover, dari huruf, dari misalnya tulisan sampai dikoreksi kan. Nah, mudah-mudahan ada juga penguji yang cuma ngeliat dari isu. Nah, nanti kan jadi nanti outputnya nanti kan setelah aktualisasi. Ada juga yang penguji yang lebih suka ke kegiatan sama nilai anekanya masuk atau enggak, kegiatannya sesuai atau enggak dengan judulnya. Jangan sampai Bapak Ibu buat kegiatan, masalah rencana kegiatannya malah enggak sesuai dengan isu yang mau diambil. Itu harus sinkron. Nah, harus juga beda output dengan epiden. Epidennya nanti misalnya yang hal-hal yang mau dilaksanakan itu harus sesuaikan juga. Kalau output nanti lebih ke itu nanti ke aktualisasinya. Tapi nanti perencanaan output kita apa itu harus disesuaikan. Kayak saya bilang CACC berarti nanti dia mau ke Google Drive, berarti outputnya dari Google Drive. Kalau yang perencanaan nih mau buat apa nih, Pak Esan? Buat Google Drive juga, Pak. Tim Google Drive kita. Berarti lebih ke penataan itu ya, optimalisasi penataan misalnya urusan di kantor gitu ya. Betul. Pengarsipan dokumen sih sebenarnya, Pak. Tapi lebih harus dikaitkan ya pengarsipan dokumennya berarti sesuai dengan kegiatan kita. Dan sampai pengarsipan itu kan arsiparis ya harusnya kan. Jangan sampai nanti pengarsipannya ya enggak sesuai, misal kalau perencanaan misalkan hal-hal tentang perencanaan yang harus
ditata gitu. Jadi itu untuk memudahkan pekerjaan. Nah, hal ini nanti pasti jadi isu yang akan dibahas sama penguji kan. Kok malah lebih besarnya ke arsiparis misalnya kayak gitu kan. Ya penata misalnya untuk penataan arsiparis kan tugas arsiparis, tapi nanti kan dijelaskan. Ini untuk karena sebelumnya belum ada Bu. Jadi kalau misalnya ini tidak kami lakukan ya tentu kerjaannya tidak terdukung kan, susah nanti untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Itu aja sih yang penting ya, gimana? Pak Weli, kalau saya nih mengambil judul nih dasarnya atas uraian tugas Pak Weli. Kalau gitu bisa Pak Weli ya? Sama tupoksinya lah, sesuai dengan uraian. Iya, itu lebih bagus dengan uraian tugas kita lah. Soalnya di uraian tugas itu kan terkait tugas saya itu kan memanajemen penyimpanan file. Nah, seperti itu Pak. Jadi pas kami ini istilahnya manajemen file juga tapi berbasis online seperti itu Pak. Pak Asep, apa itu jabatannya? Peranata komputer Pak Weli. Berarti lebih ke penataan filenya, bukan ya. Jadi beda kan ya. Arsiparis itu kan lebih mengumpulkan data bentuk ininya, pengkodean atau apa. Jangan sampai nanti lebih banyak misalnya tentang pengkodean atau apa gitu kan. Itu kan arsiparis ya. Kalau manajemennya sih bisa Pak Asep. Oh iya. Jadi untuk pengerjaannya nih, kalau saya ini lebih ke semua file-file yang berada di kasih saya Pak, seperti foto, kegiatan, kemudian laporan-laporan, kemudian data-data siswa, kemudian data piagam penghargaan. Berarti Pak Asep kan hanya membuat menu untuk mereka lakukan untuk pengarsipan kan? Nanti pengarsipannya dilakukan untuk dipakai masing-masing subbidang atau bidang ya? Atau pengerjaannya Pak Asep jadinya? Saya hanya dikasih saja Pak. Ini terkait dikasih aja. Jadi semua file yang ada dikasih itu terkumpul jadi satu. Seperti kayak pusatnya gitu Pak. Ya, tapi kalau menurut saya lebih bagus kalau misalnya Pak Asep lebih menciptakan sesuatu untuk dipakai misalnya di bidang ini misalnya. Jadi Pak Asep kan manajemennya. Nah, kalau misalnya yang melaksanakan itu harusnya kan seperti arsiparis atau misalnya staf yang ada di situ lah kan. Bukannya Pak Asep yang tukang mengumpulkan data, misalnya itu Pak Asep yang tukang mengarsipkan, itu kan tugas arsiparis. Tapi kalau Pak Asep buat manajemennya maksudnya buatkan kayak bukan aplikasi tapi sistemnya. Nah, itu berarti kan lebih ke prakom yang biasa prakom kan buatkan misalnya buatkan Google Drive untuk di bidang ini, buatkan Google Drive untuk di bidang ini ya. Itu menurut saya lebih bagus sih sebenarnya daripada Pak Asep. Berarti untuk pelaporannya tidak perlu ada kegiatan scanning kemudian pengumpulan data ya Pak ya? Kalau menurut saya itu lebih ke tugas arsiparis kalau menurut saya ya. Itu kan tugasnya arsiparis kan untuk scanning atau apa. Tapi kalau Pak Asep menciptakan misalnya Google Drive, nanti kan bisa dilaksanakan. Itu tugas Pak Asep itu sebenarnya prakom tuh itu ya, bukan Pak Asep. Kalau Pak Asep malah scanning, malah mengumpulkan file, itu menurut saya arsiparis. Maksudnya seperti ini Pak. Jadi untuk bukti fisiknya tuh nanti apa Pak kalau begitu Pak? Nah, bukti fisiknya nanti iya, misalnya ini lo yang udah saya buat misalnya Google Drive, misalnya atau Google Form di bidang ini kan nanti fotonya misal di bidang ini ada staf yang mengerjakan untuk misalnya masukkan file atau apa, itu udah bisa jadi bukti fisik kan? Bukti fisiknya misalnya, seperti itu boleh. Berarti misal ya kan Pak Asep bisa aja mengarahkan untuk misalnya ini bisa dipakai untuk ini, bukan jadi Pak Asep yang sebagai pelaku untuk. Berarti saya hanya sebagai seperti ini media penyimpanannya, seperti ini caranya. Ya, Pak Asep yang menciptakannya. Nah, yang makanya itu kan kalau menurut saya prakomnya seperti itu, lebih mendekat seperti itu. Kalau bukan sebagai pelaku yang misalnya kalau Pak Asep harus scan filenya, scan data, itu kan menurut saya lebih ke tugas arsiparis. Tapi kalau memang diarahkan sama mentor lebih ke situ, ya silahkan. Cuma nanti kalau misalnya dari penguji nanti itu lebih tugas arsiparis sih kalau misalnya. Tapi kalau manajemennya, kalau Pak Asep menciptakan sesuatu yang bisa dipakai itu, menurut saya prakom lebih ke arah itu. Atau misal mengarahkan misal sistem ini sepertinya harusnya seperti ini, atau Pak Asep buatkan sistemnya, sistem misalnya untuk atau SOP-nya untuk pengelolaan datanya seperti ini, atau untuk membuatkan sesuatu untuk pengelolaan arsiparisnya seperti ini. Kalau menciptakannya itu tuh lebih ke prakom. Tapi kalau Pak Asep yang scan, Pak Asep yang mengumpulkan data, itu saya lihat seperti arsiparis gitu. Berarti kegiatan nanti disesuaikan sih. Oh iya, siap. Sama kayak Denny kan, kalau misalnya Denny sistemnya ada nih enggak sesuai nih, nanti si Denny buat sistemnya jadi lebih baik atau apa. Tapi kalau kayak itu jangan, kalau prakom bukan pelakunya kalau menurut saya.
yang menciptakan misalnya sistem atau apa kayak gitu dari pelakunya. Tapi kalau misalnya tadi saya ulangi lagi, kalau arsiparis lah yang mengumpulkan seperti mengumpulkan file, lalu scan, minta filenya itu. Jadi kalau bukti penerapannya kayak pembuatan emailnya juga berarti masuk juga. Nah, ya, kalau Pak? pembuatan emailnya atau itu bisa dari Masuk Pak juga, ya? Pak Asep misalnya. Ya. Lebih masuk sih kalau menurut saya. Oh iya Pak Asep. Untuk asisi dikejar ya, jangan sampai nanti terlambat itunya. Bisa ya kejar berapa deadline yang ditetapkan sama Pak Darmawan? Bisa, Bang. Atau masih bingung penentuan Besok itu isunya? janjinya, Bang. Penentuan isunya masih udah bingung? sih, Bang. Udah. Nanti ikuti arahan dari Pak Darmawan tadi ya? Iya, Pak. Yang lain masih ada bingung nggak dengan isunya?